Kita meneruskan episode ke-12 dari Pilot Bangsa. Ini kita berangkat lagi dari nikmat Allah melalui Sabrang ya. Sabrang tadi yang mengatakan mengenai gosok ake ini loh, ake ini. Ake ini tidak bisa mengkilap dan tampak karakternya atau identifikasinya ya. Apakah ini, apalah namanya macam-macam itu ya. Kalau nggak digerus, kalau dia tidak digosok sedemikian rupa sehingga harus ada yang tanggal, harus ada yang hilang, harus ada yang berkorban. Itu. Nah, berarti setiap pancaran cahaya harus mengorbankan kegelapan, gitu ya, Bang ya. Jadi setiap kesejahteraan membutuhkan ongkos atau biaya tertentu atau jembatan tertentu, gitu ya, Bang. Nah, dari analogi ake tadi itu kan yang saya cemas itu adalah apakah untuk mendapatkan gemah ripah loh jinawi, masyarakat adil makmur, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan sejarah kita sampai 70 tahun lebih ini sebagai bangsa Indonesia itu, apakah kita dibutuhkan untuk membayar kesejahteraan yang akan kita capai dan kenyamanan hidup yang akan kita capai di masa depan itu dengan ongkos harus membayar sesuatu. Itu Bang. Jadi karena kalau kata membayar dengan ongkos ini saya tepat atau tidak ya, setuju atau tidak itu, tapi paham konsep dasarnya lah. Kalau saya melihatnya kan, saya yakin Tuhan itu sangat sayang pada manusia, Rahman Rahimnya luar biasa, dan efek dari itu pasti petunjuk kepada manusia itu nggak pernah berhenti kapan saja. Cuman kadang-kadang petunjuk kan caranya macam-macam nih. Ada yang dipakai isyarat di luar, ada yang berbisik, ada yang teriak. Dan ini kalau misalnya orang tua ngajari anak ya, itu kan ada beberapa tingkatan sing marai apa sini? Ada gradasi. Ada gradasinya. Pertama dibilangin baik-baik, nggak bisa agak diteriakin, nggak bisa lagi dipegang. Kita bangun pagi aja lah. Dipanggil terus ditepuk kakinya atau ditepuk pundaknya, terus diteriakin, nggak bisa disiram banyu, disiram banyu. Kan itu gradasinya kelihatan. Atau disiram COVID gitu. Nah, kalau kita kemudian melihat COVID itu sebagai siraman air untuk membangunkan kita dari tidur, itu menurut saya kita punya PR, kita punya utang luar biasa kepada para korban COVID di dunia ini. Jangan sampai mereka jadi yang tersiram air tapi kita tidak bangun juga sebagai manusia. Itu udah disiram air. Kalau dalam bahasa Jawa kan namanya tumbal, Bang. Sudah ditumbali dengan kematian begitu banyak orang kena COVID, tetap saja kita nggak berubah. Kita tidak bangkit, kita tidak menjadi lebih baik. Dewasa. Nah, itu kan ada hitungannya sendiri. Selama COVID ini apa yang berubah pada manusia di dunia kan gitu. Apakah kita menjadi semakin kooperatif satu sama lain, apa semakin menjadi santun dan bijaksana satu sama lain? Apakah ada kebijaksanaan luar negeri yang berubah? Apakah ada sikap organisasi nasional yang berubah? Apakah ada pandangan-pandangan yang diperlukan yang berubah karena COVID? Kalau saya yakin pasti ada perubahan lebih baik dan ada perubahan yang lebih buruk. Menurut saya optimalnya adalah bagaimana kita memaksimalkan perubahan yang baik gitu. Karena respon manusia kan juga ada yang 10 di bawah, 10 yang di atas, 80 di tengah ini. Nggak kemudian semua responnya apik. Tapi sebagai kita yang sadar konsep ini, sebagai kita tahu bahwa mana ada sebuah kejadian besar disiram air, kalau kita tidak bangun, kita jadi punya kesadaran yang berbeda untuk membuat ini menjadi jembatan menuju masa depan yang lebih baik. Ini bukan lagi sebuah cita-cita, tapi ini menjadi sebuah utang. Kan levelnya lebih tinggi. Ini saya tahun 1977 pernah menulis panjang judulnya Hutang-Hutang Kebudayaan. Artinya mbah-mbah kita, kakek nenek moyang kita itu melakukan begitu banyak hal, termasuk waktu perjuangan untuk kemerdekaan. Itu kan melakukan begitu banyak hal sampai Khairul Anwar menulis tinggal tulang-tulang berserakan itu kan. Nah, itu kan utang kita. Kita harus membayarnya dengan bagusnya pembangunan yang kita lakukan, dengan sejahteranya rakyat yang kita kelolakan gitu. Nah, kita punya utang itu. Sebenarnya Bang, saya tidak lantas menyetujui bahwa setiap, kalau bahasa Jawa kan ada jer basuki mawa beo. Jadi untuk mendapatkan basuki harus ada biayanya kan. Nah, saya tidak terlalu
menggarisbawahi bahwa memang butuh biaya. Tapi kelihatannya memang seperti Akik tadi, misalnya seorang ibu itu mencintai anaknya sedemikian rupa karena harus melewati sakit yang luar biasa ketika melahirkan. Maka tingkat sakitnya itu akan sepadan dengan tingkat cintanya kepada anaknya kan begitu. Nah, jadi memang hidup itu punya sifat jerbasuki mawa beyo itu. Iya, betul. Sampai saya itu dikasih informasi oleh bermacam-macam orang. Kemarin kan Merapi Semeru erupsi. Kemudian saya dikasih jadwalnya nanti Februari Merapi. Kemudian Juli nanti akan ada gempa besar dan tsunami dan seterusnya. Artinya pokoknya ada satu teori, entah ini ngarang, apa ini kasaf, apa ini wangsit atau abjadab atau apapun, tapi pokoknya ada informasi yang masuk ke kita yang saya bilang tidak juga tidak berani, saya bilang iya juga nggak berani. Tapi itu semua adalah fakta dari komunikasi kan. Iya. Jadi misalnya COVID ini akan menghasilkan kematian penduduk hampir separuh di dunia karena COVID tidak berdiri sendiri, karena dia punya multi efek, membuat orang bertengkar di keluarga, membuat orang bertengkar di negara, membuat orang bertengkar dan bermusuhan, tawur-tawur dan seterusnya. Karena jadi ada sekian puluh persen nanti akan meninggal karena COVID itu sendiri, akan sekian puluh persen meninggal karena pertengkaran akibat COVID. Ada pergerakan ekonomi COVID juga. Ada multi efek, ada ekonomi dan budaya dan seterusnya. Terus bahkan ada peperangan. Itu. Ada teori yang ngomong gitu. Ya? Ada teori seperti itu dan ada informasi seperti itu. Nah, saya terus berpikir gini, nggak usah. Wong kita ini sudah numbali kok. Kita itu sudah sengsara sendiri karena saling memfitnah. Kita ini sudah sengsara sendiri dan menderita sendiri karena saling bermusuhan satu sama lain. Mana ada bermusuhan bahagia? Bermusuhan pasti sengsara hatinya, diam-diam atau terang-terangan. Jadi kita sudah menciptakan kerusakan-kerusakan yang luar biasa yang sebenarnya kalau ada teori tumbal dan teori biaya tadi itu, berarti kita sudah membiayai masa depan Indonesia dengan kerusakan-kerusakan yang kita timbulkan sendiri. Ketidaksungguh-sungguhan bernegara, ketidaksungguh-sungguhan bermasyarakat, ketidaksungguh-sungguhan menjadi pemerintah, menjadi wakil rakyat, menjadi pemimpin, menjadi segala macam. Itu kan Allah mengatakan itu kan kerusakan-kerusakan yang sudah kita bikin yang bisa merupakan tumbal, sudah. Jadi anak cucu kita kan akan mendapatkan kesejahteraan dari kerusakan yang kita bikin, mestinya kan begitu. Jadi tidak perlu ada alam ikut-ikut, gunung meletus sekian, terus periodik gitu ya, terus nanti ada tsunami, ada gempa bumi, ada tanah longsor, ada macam-macam gitu loh. Itu apa namanya, kalau pakai teori bangun tidur itu tadi, kalau COVID itu disiram air, kalau nggak bangun-bangun juga dipentung kayu itu. Nah, iya. Dipentung kayu nih, iya. Pakai gunung api, pakai apa? Iya. Pakai tsunami. Nah, saya kan memang saya diam-diam punya hitungan begini, Brang. Mustahil bangsa Indonesia ini bisa mengubah dirinya kalau bekalnya adalah yang mereka punya sekarang. Apa mentalnya, cara berpikirnya, apa namanya moralnya dan seterusnya. Kekalahan mereka terhadap nafsu keduniaan, kekalahan mereka terhadap kepentingan, kekalahan manusia Indonesia terhadap nafsu-nafsu sempit dan seterusnya ya. Saya punya anggapan bahwa tidak mungkin bangsa Indonesia bisa merubah dirinya kalau tidak diinisiatif oleh Tuhan. Nah, masalahnya inisiatif Tuhan ini kalau harus melalui gunung meletus, tsunami, gempa besar kan sedih juga kan gitu. Kasihan juga yang tidak ikut salah kan gitu. Nah, oleh karena itu sensitivitas kita yang perlu dibangun. Kita udah dikasih macam-macam termasuk COVID ini sampai disiram air ini. Kalau kita cukup sensitif untuk segera bangun itu tadi, sepertinya ya nggak perlu dipentung kayu, karena harapan saya sih logikanya gitu, harapan saya gitu. Sekarang kemarin ditrompetin pret gitu ya, pret dia nggak bangun juga. Nah, kalau COVID ini tidak membangunkan bangsa Indonesia ya, kita akan mendapatkan yang lebih parah dari COVID. Takutnya seperti itu. Kan seperti itu kan hukum kehidupannya seperti itu. Nah, oleh karena itu menurut saya kalau saya sebagai orang tua ditanyai oleh anak-anak saya, cucu saya ya makanya sekarang yang harus kita tingkatkan frekuensinya adalah minta ampun kepada Allah, mohon ampun kepada Allah. Jadi kita istighfar banyak-banyak,
selawat Nabi banyak-banyak, terus menyebut semua ayat-ayat Tuhan yang sifatnya kemutlakan Tuhan, karena kita tidak bisa merubah diri kita kalau Allah tidak menolong kita. Iya betul. Tapi ada konsep ini juga tuh, di luar itu kita tidak mungkin kita menumbuhkan padi, yang bisa menumbuhkan cuma Tuhan. Tapi kan ya menungso gayane sok macul-macul, nandur-nandur. Lah iya kalau harus kita. Terus pokoknya kue anu lah nyingkal-nyingkal, garu-garu, ngelebok-ngelebok banyu terus ngecik-ngecik. Nah, pokoknya itu beneran apa basa-basi? Aslinya kan basa-basi itu, Bang. Karena sebenarnya yang membuat biji itu tumbuh kan tetap Tuhan sampai berbuah kan gitu. Tapi Tuhan kan nggak mau, dalam tanda petik Tuhan kan juga bukan pembantu juga. Kue kerang ngopo-ngopo juga aku kan memberesi. Nah Tuhan sudah sangat murah hati gitu. Jadi, manusia itu maunya padi langsung jadi padi, tidak tumbuh sebagai batang padi dulu kan. Nah manusia kan ada kecenderungan seperti itu, Bang. Karpe, makanya ketika dia makan mangga dia tidak waspada terhadap peloknya kan gitu kan. Karena peloknya ini kan masa depan. Nah. Jadi maksud saya semua yang istighfar dan segala macam itu kemudian dilakukan dengan sungguh-sungguh, tapi ya kesempatan-kesempatan terbuka seperti perkawinan, revolusi mental dan revolusi akhlak, usaha-usaha harmonisasi, saya kira semua pihak, itu semua segmen juga, gitu. Apakah ilmuwan, ulama, rakyat kecil, pengusaha, pedagang, siapa saja perlu melihat bahwa revolusi mental dan revolusi akhlak itu betul-betul suami istri yang luar biasa yang bisa memperanakkan keselamatan dan kesejahteraan masa depan. Ya tinggal sekarang KUA-nya siapa, ya toh, apa jenenge? Iya, monggo lah itu. Yang menikahkan siapa, terus kurikulum pernikahannya bagaimana, itu kan kita punya banyak orang pinter kan gitu. Kita tidak akan menggurui mereka, tapi pokoknya mohon semua pihak untuk mengetahui, untuk bukan hanya tidak mempertengkarkan antara revolusi mental dengan revolusi akhlak, tapi menemukan bahwa ini adalah perjodohan. Ya, ini kan yang Allah mengatakan azwajan dalam Al-Qur'an itu. Jadi ini dijodohkan. Jadi kan kalau Allah yang menjodohkan kan tiba-tiba timnya yang satu dikasih hidayah mengenai revolusi mental, terus kelak ada tim yang lain lagi dikasih istrinya revolusi akhlak kan gitu kan. Kamu cukup rendah hati nggak untuk kawin? Ayo coba. Iya. Kamu masih egomu atau kamu mikir Indonesia? Ayo mau kawin nggak? Gitu. Kalau kawin nanti disediakan keluarga Indonesia yang sakinah mawaddah warahmah. Nah, harapan saya kan. Iya, jadi kelompok yang mencetuskan revolusi mental maupun kelompok dan siapa saja di sekitar yang mencetuskan revolusi akhlak itu harus punya mawaddah supaya dapat rahmah. Jadi kita membayangkan ini ada yang namanya keluarga sakinah masa depan Indonesia, yaitu pernikahan antara revolusi mental dengan revolusi akhlak. Itu yang disebut keluarga sakinah Indonesia masa depan. Gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.